Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 7, 8, dan 9. Hari pertama sekolah secara daring dimulai dengan pembelajaran sains ya. Berikut Boela sudah menyiapkan video untuk teman-teman tonton beserta tugas yang akan diberikan. Silahkan menyaksikan. Ya, ini dia sejarahnya bagaimana ditemukan virus. Awalnya ditemukan bercak kekuningan pada daun tembakau yang ditemukan oleh Dmitri Ivanovsky ya teman-teman tahun 1982. Kemudian diberi nama TMV atau tobacco mosaic virus. Kemudian dilanjutkan lagi oleh ilmuwan bernama Martinus Willem Beijernik tahun 1899 yang berhasil menemukan jika penyebab bercak kekuningan pada daun tembakau tersebut disebabkan oleh virus. Kemudian tahun berikutnya oleh Wendell Stanley tahun 1935 yang berhasil mengkristalkan TMV atau tobacco mosaic virus. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari virus. Yang pertama, dia merupakan aseluler. Dia bukan sel ya teman-teman. Ukurannya lebih kecil dari bakteri. Sedangkan kalau bakteri disebut dengan makhluk hidup uniseluler. Yang kedua, dia merupakan makhluk hidup peralihan. Ya, benda mati. Virus dapat dikristalkan, sedangkan disebut makhluk hidup, dia dapat berkembang biak atau replikasi. Yang ketiga, ukurannya sangat kecil, yaitu sekitar 20-300 milimikro. Yang keempat, virus tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Ia hanya dapat berkembang biak di dalam makhluk hidup, sedangkan jika di lingkungan dia tidak dapat berkembang biak. Yang kelima, hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan ketahui ya teman-teman tentang struktur dari virus. Ini yang ibu gambar, ini adalah bentuk virus yang disebut bentuk T ya, atau bentuk kompleks. Ini yang disebut juga dengan bakteriofag atau virus ini virus yang menyerang bakteri. Nah, bagian-bagiannya di bagian atas itu terdapat kepala atau kapsid. Kapsid tersebut tersusun atas protein dan satuan protein disebut dengan kapsomer. Selanjutnya, di bagian bawah teman-teman, itu ada ekor. Ekor virus tersebut tersusun dari protein dan lemak. Sedangkan di bagian kapsid atau kepala, itu terdapat materi genetik, yaitu berupa DNA atau RNA saja ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah ada lempeng dasar. Ini adalah contoh virus bakteriofag. Bentuknya itu T dan dia akan menginfeksi bakteri. Jadi virus ini akan menginfeksi bakteri. Iya, yang selanjutnya tentang bentuk-bentuk virus ya teman-teman. Bentuk virus itu ada 3. Yang pertama berbentuk batang atau helikal. Ya, bentuknya dia seperti batang. Contohnya itu pada virus Ebola. Kemudian yang kedua ada icosahedral, yaitu berbentuk segitiga sama sisi. Contohnya itu pada virus influenza dan hepatitis B. Ya, kemudian yang ketiga ada berbentuk kompleks atau T. Ya, itu contohnya pada virus bakteriofag yang menyerang bakteri. Jadi yang kompleks atau T ini, yang bakteriofag, ini adalah virus yang menyerang bakteri. Sedangkan yang bentuk nomor 1 dan kedua, ini adalah virus yang menyerang
manusia. Ya, jadi bagaimana sih virus bisa menyerang makhluk hidup? Ya, jika contoh yang nomor 1 ini, yang batang atau helikal atau ikosaedral juga, dia ini bentuknya sudah kapsid ya, kepala. Kapsid itu ke kepala. Jadi kepalanya akan menempel ke sel makhluk hidup yang akan diinfeksi oleh virus tersebut. Sedangkan untuk yang bentuk kompleks atau T, yang bakteriofag, dia akan menempelkan ekornya, kemudian akan menempelkan ke sel bakteri yang diinfeksi virus tersebut. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan videonya. Selanjutnya, tugas yang sudah Bu Ella persiapkan yaitu teman-teman akan membuat video per kelompok. Kelompoknya sudah Bu Ella siapkan. Ini dia nama-nama kelompoknya. Ya, ini dia nama-nama kelompoknya. Ada 8 kelompok dari kelas 7 sampai 9. Ya, ada tema juga di sini sudah disiapkan. Tugasnya nanti teman-teman akan membuat video, begitu ya teman-teman ya. Nanti setiap orang akan merekam dirinya sendiri, merekam dirinya masing-masing. Kemudian akan diedit dan dijadikan sebuah video, kemudian akan dilakukan presentasi pada hari Ahad pekan depan ya. Harapannya semua orang, semua berperan aktif, berperan serta dalam pembuatan video tersebut, baik sebagai pembicara, baik sebagai penyusun naskah presentasi, maupun saat penggabungan video ya. Teman-teman bisa berdiskusi terlebih dahulu terhadap kelompoknya ya. Kemudian jangan lupa sertakan sumbernya dari mana teman-teman ngambil bahan untuk pembuatan video tersebut, sertakan sumbernya dari mana ya. Kemudian video tersebut diharapkan dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli maksimal pukul 15.00 di Google Classroom masing-masing kelas ya. Tugasnya dikumpulkan di Google Classroom masing-masing kelas. Kemudian jika ada yang bertanya atau tidak jelas, kurang paham dengan instruksi yang diberikan terkait tugas, boleh teman-teman sampaikan pertanyaan di Google Classroom juga ya. Terima kasih. Semoga diberikan kemudahan untuk mengerjakan tugas. Sampai bertemu hari Ahad. Sampai bertemu pada hari Ahad ya, via Zoom kita akan melakukan presentasi. Terima kasih dari Bu Ella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.